البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Risalah Ushul Sunnah lil Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Setelah kita menyebutkan bahwasanya wajib atau termasuk daripada keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib memuliakan, menghormati, dan tidak boleh mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka semuanya kulluhum min ahli jannah, mereka semuanya termasuk penduduk surga. Kulluhum udul, mereka semuanya memiliki sifat adalah, kemudian mereka semuanya termasuk manusia-manusia pilihan, termasuk hamba-hamba Allah pilihan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat apa yang disampaikan beliau di sini. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, fa'adnahum suhbatan, maka orang yang paling rendah di antara mereka yang bersahabat dengan Rasulullah SAW, maksudnya sahabat yang paling rendah, sahabat yang paling terakhir berjumpa Rasulullah SAW, itu lebih afdal, tetap lebih afdal. Nah, maksudnya walaupun sehari, 1 jam, sesaat bertemu Rasulullah dan dia sahabat, itu jauh lebih afdal daripada orang-orang setelahnya. Mafhum? Nah, kita lihat kata beliau, huwa afdal minal qarnil ladina lam yaruh. Masya Allah. Di sahabat yang paling rendah, sahabat yang paling terakhir, itu tetap lebih afdal daripada generasi yang mereka tidak melihat Rasulullah SAW. Mahfum? Karena generasi sahabat tetap nomor 1. Baik itu sahabat yang kibar, yang awal-awal masuk Islam, atau sahabat yang belakangan, dalam artian yang terakhir kali berjumpa Rasulullah SAW, tetap lebih afdal daripada generasi yang mereka tidak melihat Rasulullah SAW, itu generasi tabi'in. Karena mereka digelari dengan apa? Al-Qurun Al-Mufaddalah, yaitu generasi-generasi yang diberikan keutamaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka itu para tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka itu para asbab tabi'in. Ini urutkan ya. Naam. Kita lihat, walau laqallaha bijamil a'mal, ya. Walaupun mereka generasi setelah sahabat berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan semua amalan-amalannya, belum bisa menandingi sahabat. Faham? Jadi generasi tabi'in, walaupun nanti jumpa dengan Allah Ta'ala dengan semua amalan yang mereka amalkan di dunia, kemudian dibandingkan dengan sahabat, belum ada apa-apanya. Mafhum? Belum ada apa-apanya. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Pahalanya tidak bisa menyeimbangi atau setara dengan apa? Dengan sedekahnya atau dengan pahalanya setengah raupan mereka atau satu raupan mereka dalam sedekah. Jadi tetap tidak bisa menandingi. Naam. Kana haula'il ladzina sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wastami'u minhu. Maka mereka-mereka yang bersahabat dengan Rasulullah SAW, yang mereka melihat Rasulullah dan mendengar dari Rasulullah SAW, wa man ra'ahu bi'ainih, dan barang siapa yang melihat Rasulullah dengan matanya sendiri, maksudnya dengan mata kepala sendiri,
wa amana bih, dan beriman dengannya, walau sa'ah, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sesaat, afdal, lebih afdal. Mafhum? Jadi walaupun sesaat saja berjumpa Rasulullah, walaupun setengah jam saja, atau taruhlah walaupun sesaat saja, itu tetap lebih afdal kedudukannya dibanding para tabi'in. Mafhum? Naam, seperti itu. Li sohbatihim dikarenakan apa? Ada unsur sahabat tadi itu. Dikarenakan apa? Keutamaan sohbah ini ya. Jadi sahabat Rasulullah SAW, nah barakallahu fiik, walaupun yang paling terakhir berjumpa Rasulullah SAW walaupun hanya sesaat saja, hanya sesaat, bahkan mungkin setengah jam lah atau 1 jam misalkan, itu tetap lebih afdal kedudukannya daripada tabi'in. Mafhum? Nah, karena diurutkan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, itu para sahabat. Kemudian setelah mereka itu para tabi'in. Kemudian yang setelah mereka itu para atba'ut tabi'in. Itu digelar dengan apa? Al-qurun al-mufaddalah. 3 generasi yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minat tabi'in dibandingkan para tabi'in. Lihat ini. Jadi orang yang melihat langsung Rasulullah, beriman dengan Rasulullah walaupun sesaat saja, lebih afdal dikarenakan apa? Dikarenakan sohbah, yaitu dikarenakan sahabat tadi itu daripada tabi'in. Walau amilu kulla amalil khair, walaupun para tabi'in mereka mengamalkan semua amalan kebaikan. Jadi para tabi'in mengamalkan semua amalan kebaikan dibandingkan amalan sahabat, tetap tidak ada apa-apanya. Mafhum? Sehingga jangan pernah mencaci maki para sahabat, hatta walaupun sedikit jangan. Ingat-ingat tadi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Waliyadzubillah. Seperti Syiah Rafidhah mal'un. Syiah Rafidhah mereka dilaknat karena mereka mencaci maki para sahabat kan. Aisyah ummul mukminin itu aja enggak selamat. Kata mereka Al-Baqarah, surat Al-Baqarah sapi bentina Aisyah katanya. Allahul musta'an. Lancang mulut mereka ya. Allahul musta'an. Naam. Kalau di Indonesia ini memang mereka belum menampakkan terang-terangan, cuma ada tanda-tandanya. Nah, karena anak punya teman, nah barakallahu fiik, orang tuanya kedua-duanya Syiah. Paham ya? Ini ikhwah kita, barakallahu fiik, ikhwahnya Ahlussunnah, cuman kedua orang tuanya Syiah. Jadi tanda-tandanya di antaranya barakallahu fiik, di dalam rumahnya ada gambar-gambar Khomeini, punya mushola sendiri. Kalau sholat sujudnya enggak mau langsung ke tanah ini. Tanah ini najis semua tanahnya. Menurut mereka yang suci tanah Karbala. Jadi kalau mereka sholat itu bawa gumpalan tanah atau potongan tanah itu ya, ditaruh di kantongnya. Nanti kalau sujud ditempelkan di jidatnya. Enggak mau sujud dengan tanah-tanah yang ada, enggak mau. Najis katanya. Allahul musta'an. Itu contohnya. Kemudian kalau mereka terang-terangan irsal, Allahu Akbar. Hanya gini. Lurusin tangannya, enggak sedekap ini. Itu ciri-cirinya. Kemudian ketika tasyahud ada tambahannya, asyhadu anna aliyan waliyullah. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Kemudian kalau mereka terang-terangan lagi di kampung-kampung itu, kalau di Yaman sana, ketika adzan ditambahkan dengan lafaz hayya 'ala khairil amal. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Ada tambahnya gitu. Kalau enggak percaya buktikan nanti antum ke Yaman. Paham ya? Kalau Anda percaya, nah buktikan langsung. Paham ya? Kalau antum kurang percaya, nanti antum ke Yaman sana buktikan. Jadi bagaimana adzan Syiah ada tambahnya hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Bayangkan itu tambahan-tambahan yang tidak ada dalilnya. Allahumma musta'an. Karena lafaz adzan tauqifiyah. Ya, lafaz-lafaz adzan tauqifiyah, lafaz-lafaz yang dibangun dari dalil. Mereka menambahkan lafaz tadi itu. Paham ya? Allahumma musta'an. Syiah Rafidhah seperti itu. Kalau di Indonesia ya sebagian mereka memang belum berani menampakkan, tapi memiliki taqiyah tadi itu. Keyakinan taqiyah menyembunyikan aslinya. Senyap-senyap mainnya, tapi kalau udah punya kekuatan menyengat dia. Dipermisalkan seperti apa? Para ulama mempermisalkan ahlul batil itu kal aqrab, mereka seperti kala jengking. Diam-diam tapi nyengat. Paham ya? Nyengatnya nanti kalau sudah saatnya. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik, hati-hati. Cuman pemikiran mereka jelas sekali. Kalau antum ingin merujuk, kita sangat bagus sekali. Kita membongkar kedua Syiah Rafidhah, yang membongkar itu syekhnya mereka sendiri tobat. Jadi mereka ada syekh sayyid mereka yang dituakan, yang dianggap besar itu ya, tobat dia. Tobat kembali kepada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita namanya lillahi tsumma li tarikh.
Kitabnya namanya Lillahi Tsumma Litarikh. Itu semua dibongkar semuanya. Tipis kitabnya tapi bagus sekali. Dan beliau ketika ngarang kitab itu sudah yakin bahwasanya biasanya itu kalau membongkar kedok mereka akan mencari pengarang ini dan dibunuh biasanya. Allahumma musta'an. Lillahi Tsumma Litarikh. Sebutkan bagaimana jahatnya Khomeini, kemudian fatwa-fatwa nyeleneh Khomeini, termasuk fatwa yang sangat nyeleneh dan berbahaya sekali. Fatwa boleh menikah dengan laki-laki. Bayangkan itu. Nah, itu termasuk fatwanya. Jadi kalau ada orang kerja di sebuah pulau, di sana nggak mendapatkan perempuan, boleh nikah dengan laki-laki. Tapi laki-laki yang masih muda, yang belum berjenggot katanya. Allah musta'an, Allah musta'an. Jadi aneh-aneh gitu ya. Fatwanya tuh pokoknya kalau melihat itu Allah musta'an. Nah, yang jelas ngeri. Ikhwani fid din azza wa jalla, barakallahu fikum. Ini berarti kita selesaikan poin yang penting tadi bahwasanya para sahabat kulluhum udul. Itu poin yang pertama, para sahabat semuanya memiliki sifat adalah mustaqimus sirah, jalan hidup mereka lurus. Seseorang dikatakan mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus kalau bagaimana? Kalau dia yajtanibu 'anil kaba'ir wa lam yusir 'alal saghair. Orang yang senantiasa menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil, itu namanya apa? Mustaqimus sirah. Yajtanibu 'anil kaba'ir wa lam yusir 'alal saghair. Orang yang senantiasa menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil, itu namanya mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus. Ada pun yang mendefinisikan bahwasanya mustaqimus sirah adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, itu definisinya lemah. Karena nggak ada orang yang maksum kan, kecuali Nabi dan Rasul. Berikutnya barakallahu fi, kita tutup dan kita sebutkan sedikit penting sekali ini, termasuk akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud ta'ati walil amr. Wajibnya mentaati pemerintah atau pemimpin. Paham ya? Apalagi zaman sekarang yang mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah sangat tidak kita sukai, tidak cocok dengan keinginan kita. Paham ya? Dinaikkan harga pangan, harga BBM, harga minyak goreng misalkan, sabar. Ahlus Sunnah itu paling simpel, sabar. Sudah mau ngapain lagi? Mau teriak-teriak, habis suara nanti. Paham ya? Cukup sabar. Ingat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang benci, enggak suka dengan kebijakan, dengan keputusan pemimpin sedikit saja, sabar. Sabar. Kenapa demikian barakallahu fiik? Fa innahu man kharaja min amirihi syai'an aw shibran summa mata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang berontak, yang keluar dari ketaatan pemimpin, dari ketaatan terhadap pemimpin sejengkal saja, kemudian yang mati dalam kondisi seperti matinya orang jahiliyah. Allahumma musta'an, hindari barakallahu fiik. Ini yang dikenal dengan apa? Orang-orang yang berontak itu ternyata sudah ada sejak zaman Rasulullah dulu. Bukan orang-orang baru, bukan. Orang-orang Khawarij pemberontakan di zaman Rasulullah itu enggak sembarangan, mereka hafal Al-Qur'an. Nyepelekan ibadahnya para sahabat sembarangan ya. Hafal Al-Qur'an mereka, hafal Al-Qur'an, meremehkan ibadahnya para sahabat, seperti itu. Nah, tapi ingat kata Rasulullah SAW, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmun ramiyah. Mereka itu melewati agama Islam ini sebagaimana melewati anak panah terhadap buruannya. Jadi anak panah lewat buruannya, enggak bekas sama sekali, la daging wala darah. Jadi cuma melewati tok gitu loh ya. Nah, melewati kerongkongannya saja, tidak bekas sama sekali. Karena apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Paham ya? Yang Khawarij terbagi menjadi dua. Yang ekstrim, yang hulu, itu yang digelari dengan kila benar, anjing neraka. Yang menghalalkan darah kaum muslimin. Paham ya? Mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, seperti itu. Nah, Khawarij yang tidak hulu, yang tidak ekstrim, mereka dikatakan dengan usat, ahlul ma'asi. Paham ya? Ahlul ma'asi, tapi dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Munculnya, ingat-ingat tadi ya, munculnya sejak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dipelopori oleh sosok yang dikenal dengan tadi, dikenal dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Mulutnya lancang, enggak punya adab, enggak punya sopan santun, enggak punya unggah-ungguh, enggak punya akhlak. Nyebutnya bukan ya Rasulullah, ya Muhammad. Orang apa lagi sudah? Itu kalau orang enggak beres kan seperti itu modelnya. Ngomongnya enggak punya adab sopan, ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adil engkau. Enggak sopan kan? Makanya Umar Khattab marah mengatakan, ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqa. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Kata Umar Khattab,
Tapi Rasulullah SAW mengatakan, dakhu, biarkan dia. Nanti akan lahir orang-orang setelahnya yang sifatnya dan juga tabiatnya seperti atau sama dengan orang tersebut. Hingga saat ini benih-benih pemikiran Khawarij masih ada. Cuman nggak mungkin dia mengatakan nahnu Khawarij, anak Khawarij, nggak mungkin ya. Paham ya? Mereka bersembunyi di balik selimut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang bikin bahaya. Kalau kita sebut dengan apa? Musuh dalam selimut, senyap-senyap makan gitu loh. Paham ya? Allah mustanadati. Pemikiran Khawarij di antaranya apa? Pengennya berontak, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan, demonstrasi termasuk juga, hati-hati. Dari Batam jauh-jauh ke Jakarta demo. Iya enggak? Nah, dari Bandara Hang Nadim turun Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian keluar dikit itu ya, di depan Monas demo. Teriak-teriak turunkan harga BBM katanya. Ngapain ke sana? Mending apa? Datang majelis ilmu belajar. Aneh kan? Itulah barakallahu fiik, benih-benih pemikiran Khawarij ada sampai saat ini. Pemberontakan, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan, yang itu semuanya barakallahu fiik tidak terlepas dari pemikiran radikal. Pengen mengubah tatanan negara, baik sosialnya, ekonominya atau semisal, tapi dengan cara drastis. Pengennya cepat, enggak sabar gitu loh. Akhirnya apa? Menggunakan pemikiran teror. Teror sana, teror sini, bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Paham ya? Kalau ternyata gurunya itu benar-benar baik dan bagus, ajarkan kepada murid-muridnya, diurutkan pelajaran itu. Masa buka kitabul jihad enggak diurutkan? Lihat dulu kitabul fikih, kitabut taharah, ya enggak? Kitabus shalah, bukan kitabul jihad langsung. Makanya sesat di situ. Sesat kan? Nah, kemudian gurunya ketika mengatakan surga Firdaus, yang bunuh pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, membunuhnya surga Firdaus. Ngapain enggak berangkat duluan dia? Dia santai aja di rumahnya sambil ngecek Google ini. Paham ya? Kemudian membiarkan murid-muridnya berangkat bawa jubah, bawa ransel isi bom. Setelah meledak surga Firdaus katanya. Bukan surga Firdaus, ancaman neraka. Paham ya? Bedanya Khawarij zaman sekarang sudah enggak hafal Al-Qur'an, mondok pun enggak pernah. Paham ya? Ngaji pun enggak pernah, celana jin yang dipakai walaupun enggak isbal katanya. Allah musta'an. Termakan kena doktrin barakallahu fiik. Kasihan anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Allah musta'an, hati-hati. Ayatnya itu bukan satu. Jadi kalau mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Dia cuma ambil satu ayat, gagal paham dia. Paham ya? Nah, gagal paham dia. Kenapa? Ayatnya ada 3. Ulaika humul fasiqun juga ada, zalimun juga ada. Kemungkinan besar dia fasik atau zalim. Kalau dikatakan kafirun, nah satu tok yang diambil, udah mengkafirkan pemerintah. Pemerintah kafir, aparat negara kafir, polisi kafir, tentara kafir. Paham ya? Dia masih kerja bersama mereka. Paham ya? Nah, masih makan harta mereka juga. Memalukan seperti itu. Kalau mau hijrah dari Ahlus Sunnah menuju Khawarij, jangan separuh-separuh. Totalitas sekalian. Kalau udah mengkafirkan, ngapain kerja bersama mereka? Ya enggak? Nah, STNK masih punya, SIM masih bikin, ya enggak? Nah, kalau totalitas sekalian, tapi ingat, barakallahu fiik itu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru, pemahaman yang sahih. Lihat ini. Wajib mentaati pemimpin atau pemerintah dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Ini termasuk akidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil yang sangat kuat dan akurat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nanti yang disebutkan beberapa poin yang penting. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Enggak usah nengok, enggak usah noleh cara bikin pemimpin bagaimana. Kalau itu pemimpin, itu adalah penguasa, wajib mentaatinya. Paham ya? Kita salahkan sistem demokrasi, kita salahkan. Sistem demokrasi yang diambil dari kata demos dan kratos itu kita salahkan. Paham ya? Yang ujung-ujungnya mengenai pemilu atau semisal kita salahkan. Paham ya? Tapi kalau sudah jadi pemimpin, penguasa yang memegang urusan negara, sami'na wa ta'ana dalam hal yang ma'ruf. Kita wajib mentaatinya barakallahu fi dalam perkara yang ma'ruf. Karena sebutkan dalam hadis fasma' wa ati'. Dengarkan dan taati. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Fasma' wa ati'. Nam illam tu'mar ma'siyah. Taati dan dengarkan selama engkau tidak diperintahkan berbuat maksiat. Rambu-rambu lalu lintas, undang-undang bikinan manusia. Kalau malam jam 12 malam, jam 1 malam, enggak ada orang lewat, merah pun antum terjang, enggak masalah, enggak berdosa.
Kenapa? Undang-undang bikin manusia. Kenapa kok merah itu berhenti? Karena banyak malu malang. Kalau antum merah jalan terus, tabrakan nanti. Tapi kalau jam 1 malam, nggak ada mobil, nggak ada motor, merah itu berhenti setengah jam atau terabas saja. Undang-undang bikinan manusia itu barakallahu fi, bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah. Kita letakkan, kita taati pada tempatnya ketika ada masalah. Ya enggak? Siang hari, pagi hari banyak orang lewat. Ketika lampu hijau, apa? Jalan. Lampu kuning, hati-hati persiapan, ya kan? Lampu merah berhenti, itu kita taati. Itu undang-undang bikinan manusia. Kenapa kita taati? Ada masalah di balik itu semuanya. Nah, ketika masalah enggak ada, malam hari jam 12 malam, jam 1 malam, anu terjang enggak ada larangan, enggak berdosa. Karena masalah yang di balik itu enggak ada kan. Nah, itu maksudnya barakallahu fik, beda dengan Al-Qur'an Sunnah. Kalau Al-Qur'an Sunnah pasti ada masalahnya, tidak ada mafsadahnya, taati terus kalau itu. Dan jangan punya keyakinan bahwasanya ada undang-undang yang lebih bagus daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak ada. Tidak ada undang-undang yang lebih bagus daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barang siapa meyakini bahwasanya ada undang-undang, peraturan yang lebih bagus daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, fahuwa kafir. Ingat-ingat itu. Paham ya? Kalau antum baca kitab Nawawiyatul Islam. Paham ya? Nah, undang-undang bikinan manusia selama itu dalam hal yang baik, ada masalah dan tidak berseberangan dengan syariat, tidak masalah kita taati. Rambu-rambu lalu lintas, bikinan siapa? Manusia kan? Marka-marka jalan. Marka jalan kalau di tengah-tengah itu kan ada garis putih itu ya. Kalau putus-putus antum boleh menyalip. Kalau lurus bersambung antum nggak boleh nyalip. Itu kalau antum melanggar bahaya juga. Iya enggak? Nah, barakallahu fi. Kemudian orang-orang di masyarakat ada meletakkan apa? Kebijakan, diletakkan polisi-polisi tidur itu, portal-portal itu. Atau nekat ngebut bencur. Ya enggak? Nah, itu ada masalahnya di balik itu semuanya. Ini sekedar selingan barakallahu fi, bahwasanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin. Mendengar dan mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang-orang yang memegang urusan kaum muslimin, birruhum wa fajiruhum, yang baik maupun yang jelek. Ingat kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, kata beliau, situna sanah min sultanin ja'ir aslahu min lailatin wahidah bila sultan. 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang jahat, lebih baik daripada semalam enggak ada pemimpinnya. Percaya enggak kira-kira? Semalam kalau suatu negara itu nggak ada pemimpinnya, rusak sudah. Banyak kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Mulai dari perampasan, pembegalan, kemudian pemerasan, kemudian juga penjarahan, pasti akan terjadi keonaran. Semalam aja nggak ada pemimpinnya. Paham ya? Situna sanah min sultanin ja'ir aslahu min lailatin wahidah bila sultan. 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, jauh lebih baik daripada semalam ada pemimpinnya. Itu kita pahami baik-baik, itu menunjukkan bahwasanya pemimpin itu barakallahu fiik. Nah, walaupun sedalim apapun, kalau suatu negara masih ada pemimpinnya, masih terkondisikan keadaannya. Tapi kalau semalam nggak ada pemimpinnya, udah masing-masing akan pengen jadi pemimpin. Allahul musta'an. Makanya jadi pemimpin berat, nggak usah banyak gaya, nyalon legislatif, nah barakallahu fiik, menyalon RT, RW berat. Mikir mimpin rumah tangganya berat apa tidak? Berat kan? Orang belum menikah pun sudah memimpin diri sendiri, berat kan? Apalagi mimpin warga RW, apalagi mimpin tangga RT, paham ya? Apalagi yang tingkat berikutnya. Janganlah barakallahu, mending jadi apa kemarin? Rakyat sipil, Sunni Salafi, itu selesai urusan. Paham ya? Harga BBM naik santai, slow aja dia. Kemudian harga minyak goreng naik pun santai dia. Kalau nggak ada minyak goreng harga mahal, belinya minyak zaitun. Paham ya? Nah, siasati saja sudah. Minyak zaitun lebih mahal, sabar. Paham ya? Jadi Ahlus Sunnah itu simple. Kalau kembali pada dalil, tenang pikiran sudah. Tapi kalau kembali kepada hawa nafsu, kembali kepada akal, kembali kepada logika, nggak akan jalan barakallahu fiik. Tapi harus sabar. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Kita ambil satu poin aja ya. Wasam qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Syaibani rahimahullah, wasam wa ta'ah lil a'immah, dan mendengar dan mentaati para pemimpin. Wa amirul mu'minin, dan pemimpin kaum mukminin. Al-bir wal fajir, yang baik maupun yang jelek, yang jahat maksudnya. Wa man waliyal khilafah, dan siapapun yang dia jadi pemimpin, memegang urusan. Wastama'an nas alaih, dan manusia berkumpul padanya. Wa radu bih, dan ridha terhadapnya. Karena nanti disebutkan para ulama, nah, menjadikan pemimpin itu ada 4 cara. Pertama dengan nas dalil langsung,
dan isyarat seperti Rasulullah memerintahkan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Kedua, dengan apa barakallahu fiik memberikan jabatan kepada yang bawahnya seperti Abu Bakar dan Umar. Nah, ketiga dengan musyawarah ahli syura seperti yang terjadi pada barakallahu fiik Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian yang ketiga al-ghalabah. Peperangan terjadi, kemudian dikalahkan pemimpin yang lama, diganti pemimpin yang baru. Itu jadi pemimpin. Paham ya? Nah, barakallahu fiik itu disebutkan para ulama dalam kitab mereka. Kesimpulannya bahwasanya ketika suatu negara sudah ada pemimpin, doakan. Sampai-sampai Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah, kata beliau, "Idza ra'aita rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu shahibus sunnah, wa idza ra'aita rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu shahibul hawa." Artinya apa? Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah dia ahlu sunnah. Mendoakan kebaikan pemimpin, ya Allah semoga pemimpin kita dapat hidayah. Baik kan? Ya Allah semoga pilihkan untuk pemimpin kami teman duduk yang baik. Baik juga kan? Itu berarti ahlu sunnah. Tapi kalau kau melihat seorang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, semoga lengser, semoga padam jabatannya, semoga hancur, itu apa kata beliau? Shahibul hawa. Ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Hati-hati barakallahu fiik, zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, fitnatul khawarij, hati-hati. Fitnatul khawarij awwalu bid'atin dhaharat fil Islam, bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam, bid'atul khawarij, hingga benih-benihnya sampai saat ini pun ada yang kita waspada, berhati-hati darinya. Di antara benih-benih pemikiran khawarij adalah pemberontakan. Paham ya? Kemudian yang paling di bawahnya orang gemar dan menyukainya adalah apa? Demonstrasi. Apakah ada kebaikan di balik demonstrasi? Mereka tujuannya baik, mungkin menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan keluhan rakyat, tapi cara mereka ini batil caranya. Cara mereka yang keliru. Sudah kita lewati pembahasannya. Kalau ingin menyampaikan aspirasi rakyat, empat mata langsung kalau bisa ketemu. Kalau nggak bisa ketemu, lewat bawahnya menterinya. Kalau nggak bisa, bagaimana poin yang terakhir? Jangan dilupakan doa. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, "Law alimtu anna li da'wat mustajabah la saraftu hal sultan." Kata beliau, kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Bayangkan itu. Karena baiknya pemimpin, rakyat sipil insyaallah baik. Tapi kalau pemimpin masih jelek, rakyat sipil pun tidak jauh beda. Ya enggak? Pemimpin suka korupsi, rakyatnya juga sama. Ya enggak? Nah, makanya barakallahu fiik, mendoakan pemimpin adalah perkara yang baik. Nah, itu kalau ingin menyampaikan apa? Aspirasi rakyat tadi. Tapi kalau dengan cara demonstrasi, di balik demonstrasi kerusakan banyak sekali. Satu, demonstrasi sudah menghilangkan ketenangan. Mana ada orang demonstrasi senyap-senyap, diam-diam ini, senyum-senyum ini? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Pasti teriak-teriak, turunkan harga bakwan, turunkan harga Indomie, turunkan harga macam-macam. Paham ya? Mesti teriak-teriak itu. Jarang sekali orang demonstrasi diam, senyum-senyum. Nggak ada. Anaknya kan nggak ada itu. Rasulullah mengatakan alaikumus sakinah, wajib atas kalian tenang. Mana tenangnya? Yang kedua, demonstrasi di balik demonstrasi kemungkinan kedua ikhtilafiyah, campur baur laki-laki dan wanita. Ini terbukti. Demonstrasi jarang sekali wanita tok, kemudian laki-laki tok, campur baur di situ. Paham ya? Teriak-teriak, kemudian barakallahu saling bersuara keras dan semisalnya itu. Yang ketiga, terkadang karena malasnya untuk meninggalkan lapangan tadi, sholatnya jamak di situ. Allahumma shalli safar wala syai', sholat jamak itu. Itu pun nggak wudu, tayamum, air nggak ada. Memang di lapangan nggak ada, masjid banyak. Bayangkan itu. Nah, ini terjadi ya. Nah, yang keempat, biasanya kalau nggak ditanggapi oleh pemerintah merusak fasilitas umum. Paham ya? Bakar ban di tengah jalan, tiang listrik dipatahkan. Paham ya? Nah, Allah musta'an, macam-macam keadaan mereka. Banyak kemungkaran yang lainnya, cuma itu diantaranya. Paham ya? Jadi demonstrasi bukan solusi, tapi apa? Polusi. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, hati-hati. Ikhwani fillah, azza wa barakallahu fiikum. Yang terakhir kata beliau, wa man kharaja alaihi bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Dan bahkan barang siapa yang keluar, ini kalau seandainya melihat pemimpinnya kufran bawahan, terjatuh dan kekufuran yang benar-benar nampak jelas, sholat 5 waktu nggak wajib, paham ya? Nah, kemudian haji nggak wajib, misalkan nggak boleh sholat 5 waktu, terang-terangan seperti itu. Nah, barakallahu fiik, kemudian diperangi, dilawan,
dengan pedang atau yang semisal sampai yang melawan jadi pemimpin, maka pemimpin tersebut digelarin Amirul Mukminin, pemimpin. Paham ya? Ini termasuk salah satu yang keempat di ghalabah. Jadi mengalahkan pemimpin yang lama diganti pemimpin yang baru. Paham ya? Zaman sekarang rakyat sipil, senjatanya mencangkul mau ngapain? Ya enggak? Mau berontak, cangkul dengan tank kalah sudah. Paham ya? Paling-paling hebat kapak aja, ya, kapak misalnya pisau. Mau ngelawan AK, mau ngelawan apa? Mortir, mau ngelawan bazooka kalah. Makanya sabar aja barakallahu fiik, mau ngapain? Nah, selama masih muslim dan sholat, apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah boleh kita berontak? La masallu. Jangan selama mereka masih sholat, itu dalilnya. Paham ya, hati-hati ya. Nah, karena sekarang barakallahu fiik, pemikiran Khawarij itu masuk dalam apa? Masuk dalam organisasi-organisasi kelompok-kelompok tertentu. Kalau di Yaman sana ma'rufnya Al-Qaeda, kalau misal Al-Qaeda. Paham ya? Di Yaman sana ma'rufnya barakallahu fiik Daesh. Kalau di Indonesia ISIS. Paham ya? Hati-hati itu. N11, NII, Zat, Jamaah Ansarud Daulah. Paham ya? Itu hati-hati semuanya barakallahu fiik. Pokoknya kalau sudah memiliki pemikiran pemerintah kafir, pemerintah itu tidak berhukum dengan Allah, kafir, boleh diberontak, halal darahnya. Paham ya? Nah, itu hati-hati. Hati-hati barakallahu fiik. Ahlus sunnah tidak sefrontal itu. Ahlus sunnah semuanya meletakkan pada tempatnya barakallahu fiik. Nah, jangan sampai kita termakan syubhat mereka. Karena apa? Karena syubhat Khawarij barakallahu fiik sangat halus dan lembut, kadangkala mereka berani mengatasnamakan Ahlus sunnah. Di Yaman sana mengatasnamakan Ahlus sunnah. Sunni salafin berjenggot juga, berjenggot, berjubah, istrinya bercadar, kemudian bersorban juga, tapi pemikiran dalam masalah pemerintahan seperti ini. Berontak, menggulingkan kekuasaan, kudeta, revolusi, demonstrasi, itu pemikiran Khawarij. Hati-hati barakallahu fiik. Allah musta'an. Nasallahu assalamu alaihi. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, syahid dan inti yang kita baca pada pertemuan habis Isya ini adalah barakallahu fiik, termasuk ciri khas, prinsip dan juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajib mentaati pemimpin, wajib mentaati pemerintah dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, yang tidak berseberangan dengan syariat, walaupun mereka memukul punggung kita dan mengambil harta kita. Fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Karena apa barakallahu fiik? Selama masih ada pemimpin, walaupun sejahat apapun, suatu negara masih kondusif. Beda dengan apa? Keadaan negara semalam saja ada pemimpin, pasti akan terjadi huru-hara, keributan, keonaran di mana-mana. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.